Makanya sistem zonasi resmi dihapus. 100% murni jalur prestasi. Apa ini pemerintah lagi nyoba bikin sekolah bergaya militer yang keras gitu buat anak-anak SMA? Mereka diajarin gimana pakai rumus itu buat nyelesain masalah di lingkungan sekitar. Tahun depan, puluhan ribu siswa di Jawa Barat bakal bersaing ketat buat ngerebutin kursi di 41 sekolah elit yang mana jarak rumah dari gerbang sekolah tuh Udah nggak ngaruh sama sekali ya. bener banget, nilainya udah 0 kilometer. Jadi, zonasi resmi dihapus 100%. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah kebijakan yang lagi ramai banget diomongin sama Bapak Ibu di rumah. Iya, peluncuran Sekolah Maung untuk tahun ajaran 2026-2027. Betul, dari Gubernur Deddy Mulyadi kan. Jadi kalau Anda sekarang lagi duduk pusing mikirin nilai rapor anak atau capek nyoba mahamin petunjuk teknis Dinas Pendidikan yang bahasanya tuh kaku banget. Jargon semua isinya ya. Nah, ya, jargon birokrasi semua. Diskusi kita hari ini emang khusus buat Anda. Misi kita sederhana banget, kita bakal singkirin semua bahasa ribet itu, kita cari tahu apa sih sebenarnya sekolah maung ini, gimana cara kerjanya, dan strategi apa yang harus Bapak Ibu siapin biar anak bisa masuk. Ini topik yang krusial banget sih, soalnya ketika sebuah sistem kayak zonasi yang udah bertahun-tahun dipakai tiba-tiba dicabut buat sekolah tertentu, dinamikanya pasti berubah drastis di lapangan. Pasti kaget semua dong orang tua. Jelas, orang nggak bisa lagi cuma ngandelin titik koordinat rumah aja gitu. Anda dituntut buat benar-benar paham arah kebijakannya mau kemana. Oke, mari kita urai ini pelan-pelan. Tapi sebelum kita masuk ke cara daftarnya yang teknis banget, ada satu hal yang lumayan ganggu nih. Namanya ini, sekolah maung. Namanya ya? Iya, buat Bapak Ibu yang mungkin bukan orang Sunda, nama ini kan kedengarannya garang banget ya. Harfiahnya kan harimau. Apa ini pemerintah lagi nyoba bikin sekolah bergaya militer yang keras gitu buat anak-anak SMA? Saya paham sih kenapa ada asumsi kayak gitu. Tapi Maung di sini sama sekali nggak ada hubungannya sama sekolah hewan atau pendekatan yang agresif gitu ya? Oh, bukan ya? Bukan, itu cuma akronim sebenarnya. Maung itu singkatan dari manusia unggul. Ah, manusia unggul. Betul. Memang secara filosofis ngambil simbol harimau di budaya Sunda yang berani dan kuat. Tapi yang jadi patokan kurikulumnya itu sebenarnya nilai budaya Pancawaluya. Pancawaluya. Bisa dijelasin dikit nggak tuh, kayak gimana penerapannya buat anak usia belasan tahun? Jadi Pancawaluya itu punya 5 prinsip dasar. Ada cager, bager, bener, pinter, sama singer. Oke, maksudnya sehat, baik. Iya, sehat, fisik mental, berempati atau baik hati, terus bertindaknya bener, pinter otaknya, dan cekatan. Jadi visi utamanya tuh bukan nyetak robot akademik yang cuma jago jawab soal gitu loh. Tapi lebih ke karakter ya. Nah, itu. Integritas karakternya harus seimbang sama kecerdasan otaknya. Oke, secara konsep di atas kertas kedengarannya ideal banget ya. Tapi, mari kita ngomongin realita. Buat nyetak manusia unggul dengan standar tinggi kayak gitu, saya mikirnya pemerintah Jabar lagi nyiapin triliunan rupiah buat bangun puluhan gedung baru yang futuristik. Nah, disitulah kejutan pertamanya. Pemerintah tuh sama sekali nggak bangun satu pun gedung sekolah baru buat program ini. Loh, nggak ada gedung baru? Terus belajarnya di mana? Jadi gini, Gubernur Deddy Mulyadi itu ngeliat realita di lapangan. Kualitas SMAN di Jabar yang dulunya favorit, itu belakangan ini dirasa makin turun gitu loh standar kompetitifnya. Oh, yang dulunya top sekarang agak kendor ya? Betul. Daripada buang anggaran gede buat ngecor semen, bikin gedung fisik baru, pemerintah milih ngelakuin update besar-besaran di 41 sekolah negeri yang udah ada. Sebentar, jadi ada 28 SMA sama 13 SMK ya kalau dari data yang saya baca. Kayak SMA 3 Bandung atau SMA 1 Subang gitu kan? Iya, persis. Jadi sekolah-sekolah lama yang emang udah punya track record bagus ini yang disuntik pembaruan. Wah, pembaruannya kayak gimana tuh? Macam-macam ya, mulai dari teknologi pengajaran yang paling baru, update fasilitas lab, dan yang paling krusial tuh penyaringan ulang guru-gurunya. Jadi gurunya juga diseleksi lagi? Jelas dong, cuma guru dengan standar tertentu yang bakal ngajar di kelas-kelas Maung ini. Wah, kalau polanya begini nih, ini ngingetin saya sama sistem pelatnas di olahraga ya, pemusatan latihan nasional gitu. Nah, analoginya pas banget tuh.
Ya kan, ngumpulin anak-anak yang emang udah jago, ditarik ke satu tempat, terus dikasih pelatih sama fasilitas terbaik, biar potensinya meledak maksimal. Cuma bedanya, ini pelatnas tapi buat akademik. Bener banget. Yang menarik di sini adalah, secara hukum, pemerintah tuh emang punya kewajiban buat ngasih fasilitas ke anak-anak cerdas istimewa dan bakat istimewa, atau CIBI. Oh, ada undang-undangnya ya buat anak-anak jenius ini? Ada. Kan selama ini anak-anak yang belajarnya cepat banget tuh sering ngerasa bosen di kelas reguler. Iya, karena gurunya ngajarnya terlalu pelan buat mereka ya. Betul, makanya mereka butuh ekosistem yang kompetitif. Dan karena ini ibaratnya pelatnas, makanya sistem zonasi resmi dihapus. 100% murni jalur prestasi. Gila zonasinya 0 kilometer. Tapi gini, kalau murni kompetisi, berarti ratusan anak ambisius ngumpul di satu gedung dong. Pasti akan sangat kompetitif. Nah pertanyaannya, gimana caranya biar anak-anak ini nggak gampang burn out atau stres? Apa bedanya kelas di sekolah maung sama kelas biasa yang isinya 40 orang itu? Perbedaan utamanya ada di rasio murid dan metodenya. Pemerintah paham kok resiko burnout itu, makanya dibatasin ketat banget. Satu kelas tuh maksimal cuma boleh 32 anak. Oh, diturunin jadi 32. Terus rombongan belajarnya? Cuma boleh buka 8-12 rombongan belajar per angkatan. Biar gurunya lebih fokus ya. Nah, iya, dengan 32 siswa, kelasnya tuh bukan sekedar dengerin ceramah satu arah lagi. Gurunya punya waktu buat benar-benar kenal cara berpikir tiap muridnya. Pendekatannya lebih ke dialog gitu ya, bukan cuma nyatat doang. Bener, mereka bakal didorong buat mikir dalam atau deep thinking, banyak riset, observasi lapangan, bikin proyek sosial. Jadi bukan ngafalin rumus mati gitu ya. Nggak sama sekali. Mereka diajarin gimana pakai rumus itu buat nyelesain masalah di lingkungan sekitar. Dan ini didampingi penuh loh sama UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, pantesan. Kampus pendidikan terbaik langsung yang turun tangan ya. Ini pasti bikin Bapak Ibu lumayan lega sih kualitasnya kejamin. Iya, kurikulumnya benar-benar dikawal ketat sama ahlinya. Tapi ada satu nih dari dokumen yang bikin saya agak heran. Kan ada 6 jurusan strategis tuh. Semuanya fokus ke STEM. Ada teknologi informasi, otomotif, olahraga, elektro, terus ada pertanian sama kelautan. Jurusan strategisnya? Tunggu dulu. Di zaman anak-anak sekarang pengennya bikin startup AI atau jadi YouTuber, kenapa pertanian sama kelautan malah dibikin jadi jurusan elit? Saya ngerti sih banyak yang kaget, karena kan mikirnya elit itu ya coding atau kecerdasan buatan kan, Iya, bayangannya kan di depan komputer terus. SDM yang sesuai sama kondisi lokal kita. Kondisi lokal maksudnya alamnya gitu. Iya, Jawa Barat kan lahan agrikulturnya luas banget, garis pantainya juga panjang. Oh, masuk akal. Kalau anak jeniusnya disuruh bikin aplikasi semua, yang ngurusin krisis pangan 10 tahun lagi siapa gitu kan? Nah, itu intinya. Jadi pertanian di sini bukan berarti anak disuruh nyangkul pakai cara lama. Mereka diajarin smart farming, rekayasa genetika, pakai drone, pakai sensor IoT buat irigasi. Wah, keren banget. Jadi petaninya ntar pakai remote ya? Kelautan juga gitu? Sama, kelautan juga inovasi rekayasa murni. Mereka disiapin buat mecahin masalah nyata, bukan cuma jadi pekerja kantoran biasa. Tapi ya, kalau boleh agak skeptis nih. Ini kan bangunannya pakai gedung SMA sama SMKN yang udah ada. Emangnya lab mereka siap buat smart farming atau teknologi canggih gitu? Pertanyaan yang bagus. Makanya kan tadi saya bilang, anggarannya tuh digeser dari bangun gedung baru, jadi dipakai buat upgrade fasilitas. Oh, duitnya dipakai buat beli alat-alat lab yang mahal itu ya? Betul, lab yang udah tua dirombak total jadi standar industri. Memang nggak bakal sempurna dalam semalam sih, tapi komitmen anggarannya jelas lari ke situ, bukan cuma ngecat ulang tembok. Oke, masuk akal. Nah, kalau fasilitas sekelas ini udah pasti orang tua se-Jawa Barat bakal rebutan. Mari kita urai gimana pintu masuknya. Biar tetap adil tanpa zonasi, ini gimana skenarionya? Ada 3 pintu utama. Yang pertama dan paling gede itu jalur kompetensi akademik. Ini yang kuotanya 70% itu ya. Syaratnya rata-rata nilai rapor minimal 85, bener nggak? Betul, 85 dari semester 1 sampai 5 secara berturut-turut. Ini buat ngukur ketekunan dan disiplin si anak. Wah, 85 stabil selama 5 semester tuh lumayan berat loh. Tapi gini, kalau isinya anak yang jago ulangan semua, sekolahnya ntar kaku banget dong. Gimana kalau anaknya tuh jago olahraga atau ketua OSIS, tapi matematikanya mungkin cuma dapat 80? Nah, pemerintah nyadar soal itu. Makanya dibuka pintu kedua, yaitu jalur kompetensi non-akademik dengan kuota 20%. Oh, ini buat yang jago di lapangan ya?
Iya, nilai minimal rapornya diturunin jadi 80 aja, tapi mereka harus punya bukti prestasi nyata. Bukti prestasinya kayak gimana tuh? Kayak misalnya atlet juara O2SN, seniman yang menang FLS2N, atau yang punya jiwa kepemimpinan kuat kayak ketua OSIS, komandan Paskibra, atau ketua PMR gitu. Wah, ini bikin isi sekolah ini jadi seru ya. Ada yang pemikir, ada atlet, ada pemimpin juga. Terus sisa 10%-nya ini pintu ketiga buat siapa? Ini yang paling spesifik. Jalur potensi akademik atau CIBI. Kuota 10% ini khusus buat anak-anak jenius. Jenius yang beneran jenius dari lahir gitu. Iya, kapasitas kognitifnya di atas rata-rata banget. Syaratnya harus buktiin lewat skor IQ minimal 130. 130. Wah, itu tinggi banget. Bisa tes di mana aja tuh? Nggak bisa sembarangan tes online ya. Skornya harus dikeluarin sama psikolog resmi yang terdaftar di HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Oke, jadi ini ibarat karpet merah buat anak yang mesin otaknya emang muter cepet banget. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau udah ngumpulin rapor atau sertifikat IQ nih, udah selesai? Atau ada tes tulis lagi? Nah, ini yang Bapak Ibu harus catat baik-baik. Kalau mengacu ke aturan Kemendikdasmen, seleksinya nggak cuma berhenti di rapor doang. Berarti ada ujian tulisnya dong? Ada, namanya Tes Kemampuan Akademik atau TKA. Khususnya buat yang daftar SMA lewat jalur akademik tadi. Nilai TKA ini nanti digabung sama nilai rapor buat nentuin kelulusan akhir. Oh, gabungan ya. Tapi tunggu, itu kan buat SMA. Kalau yang mau daftar SMK mau, sama juga harus tes tulis. Nah, di sini bedanya. Coba bayangin rekrutmen kerja ya. Kalau SMA itu kan kayak nyari generalis, makanya butuh tes standar buat lihat wawasan umumnya. Iya, iya. Kalau SMK kan spesialis ya keahliannya. Nah, itu dia. Karena SMK nyari spesialis, pendaftar SMK tuh dibebasin dari kewajiban ikut TKA. Hah? Bebas tes tulis? Terus yang dinilai apanya dong? Panitia cuma bakal ngevaluasi portofolio dari 5 mata pelajaran inti di rapor SMP. Cuma 5 mapel. Apa aja tuh? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, sama IPS. Ditambah sertifikat prestasi kalau ada. Udah, itu aja medan pertempurannya buat anak SMK. Gila. Jadi murni adu nilai inti ya, sangat fokus. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang paling harus dicatat nih. Syarat administratif sama jadwal. Biar nggak gagal sebelum bertanding, apa aja syarat mutlaknya? Pertama, usia anaknya maksimal 21 tahun per 1 Juli 2026. Kedua, wajib banget punya NISN. Nomor induk siswa nasional, oke. Terus yang ketiga? Nah ini, walau zonasi dihapus, syarat domisili provinsi tetap berlaku ketat. Harus udah tinggal di Jawa Barat minimal 1 tahun, dibuktiin pakai KK atau KTP orang tua. Wah, ini buat mencegah orang tiba-tiba mindahin kakak sebulan sebelum daftar kali ya? Betul, sistemnya udah dikunci biar adil buat warga Jabar asli. Paham, paham. Terus ada dokumen lain nggak yang suka disepelein padahal fatal? Ada satu, surat rekomendasi dari SMP atau MTS asal. Bukannya itu gampang ya minta surat kelakuan baik dari Kopsekan? Nah, banyak yang mikir gitu. Tapi buat sekolah mau, suratnya harus secara spesifik nyantumin kalau anak ini punya minat kuat buat lanjut ke perguruan tinggi nanti. Sebentar. Anak usia 15 tahun udah diminta jaminan tertulis buat masuk universitas? Kenapa harus gitu? Gini loh, pemerintah kan udah ngeluarin investasi gede banget buat bangun fasilitas ini, terutama yang SMA. Mereka pengen ini jadi jalur akselerasi buat nyetak SDM level ahli. Biar kursinya nggak sia-sia gitu ya? Iya, jangan sampai kursi elit ini diisi sama anak yang cuma pengen lulus SMA, terus udah nggak mau ngelanjutin. Visi ke depannya harus jelas. Make sense sih. Oh ya kalau anaknya punya sertifikat juara internasional gitu, langsung bisa dipakai? Belum tentu. Sertifikat luar negeri itu wajib divalidasi dulu sama Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Harus diurus dari sekarang tuh Bapak Ibu. Oke, catat ya. Validasi Puspresnas. Nah, sekarang kapan nih pertempuran ini dimulai? Tanggal berapa yang harus dililitin spidol merah di kalender kulkas? Intinya bulan Mei 2026 itu masa kritisnya. Tanggal 18 sampai 22 Mei itu buat bikin akun. 18 sampai 22 Mei. Terus daftarnya? Pendaftaran online-nya cuma buka 5 hari. Tanggal 25 sampai 29 Mei. Jangan sampai telat atau salah upload. Wah, sempit banget waktunya. Pengumumannya kapan? Pengumuman tanggal 8 Juni, terus daftar ulangnya langsung besoknya, tanggal 9 sama 10 Juni. Tunggu,
Bulan Mei akhir, itu kan jauh lebih awal dari jadwal pendaftaran SPMB reguler biasa ya. Bener banget, makanya sistem ini tuh kayak early bird gitu loh. Jadi ibarat ngelamar jalur undangan sebelum job fair massal dibuka ya. Tapi ini pertanyaan pentingnya nih. Kalau persaingannya seketat ini kan pasti banyak yang gagal. Kalau anak kita nggak lolos sekolah maung, apakah peluang sekolah negerinya hangus? Ini bikin saya salut sama desain sistem pemerintah. Jawabannya aman, Anda nggak usah panik. Oh ya, bisa daftar sekolah negeri lain. Sangat bisa. Kalau anak Anda gagal di sekolah maung, status mereka di sistem Disdik tuh tetap bersih. Mereka punya hak penuh buat ikut pendaftaran sekolah reguler. Mau ikut tahap 1 atau tahap 2 tetap bisa. Bisa banget. Lewat jalur zonasi biasa atau afirmasi tetap bisa. Jadi pemerintah emang sengaja naruh jadwal maung ini di awal banget sebagai jaring pengaman. Wah, ini benar-benar melegakan sih buat Bapak Ibu di rumah. Intinya nyoba daftar sekolah maung ini sifatnya tanpa resiko ya. Betul, nothing tulus. Tinggal gimana Bapak Ibu nyiapin strateginya aja, karena fasilitasnya udah ada. Oke, Bapak Ibu, mari kita rangkum obrolan kita hari ini. Sekolah maung ini benar-benar gebrakan masif di Jabar buat bikin pelatnas akademik ya. Pakai 41 sekolah yang di-upgrade fasilitas dan gurunya, kurikulumnya disupervisi sama UPI, dan fokus ke inovasi penyelesaian masalah. Iya, dan murni prestasi. Nggak ada drama ngukur jarak rumah lagi. Betul. Dan ada 3 pintu masuk. Jalur akademik yang 70%, non-akademik 20%, sama jalur anak jenius 10%. Dan yang paling asik, jadwal early bird ini bikin Anda punya safety net. Gagal di sini, masih bisa ikut jalur SPMB biasa. Sistemnya udah disiapin semewah mungkin buat nyetak manusia unggul ini. Tapi, secanggih apapun komputernya, tetap aja kuncinya ada di kesiapan anak-anak kita. Iya, setuju banget. Dan buat nutup obrolan kita, ada satu hal yang pengen saya titipin buat Bapak Ibu renungkan di rumah nih. Pemerintah emang udah nyiapin infrastruktur yang luar biasa kompetitif, ngehapus batasan wilayah, ngumpulin anak-anak paling ambisius di satu tempat. Tapi pertanyaannya, udahkah kita nyiapin fondasi mental anak-anak kita? Nah, itu penting. Siap gagal dan siap bangkit di lingkungan yang keras itu. Betul. Udah siapkah mereka ada di lingkungan super ketat itu? Atau jangan-jangan, tanpa sadar kita cuma lagi maksain ambisi kita sendiri demi gengsi lihat anak pakai seragam elit. Nyiapin berkas dan legalisir sertifikat itu emang bikin capek. Tapi nyiapin ketahanan mental anak remaja buat masuk pelatnas akademik, itu PR kita yang paling gede sebenarnya. Setuju banget. Semoga diskusi hari ini ngasih pencerahan buat ngambil keputusan terbaik ya buat masa depan anak Anda. Tetap semangat ngawal pendidikannya dan sampai jumpa di The Deep Dive berikutnya.